Marilah kita bersama-sama membaca doa dengan membaca Bismillah. Bismillah. Baik, selanjutnya Bapak ingin mengecek absensi. Kira-kira adakah yang tidak hadir? Nah, lengkap semuanya. Ya, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Puji syukur kita aturkan kepada Allah karena pada hari ini kita dapat bertemu kembali, yaitu mata pelajaran fikih bab yang keempat tentang zakat. Nah, sebelum itu Bapak ingin bertanya, kira-kira apakah masih ingat tentang materi pembelajaran kita minggu-minggu yang telah lalu? Ya, materinya apa? Tentang puasa. Ya, puasa. Materi puasa. Nah, kalau begitu Bapak ingin sejauh mana mengingat pembelajaran kita yang telah kita lalui, yang telah kita jalani sama tentang materi puasa. Dapat tes lah supaya mengingat. Kira-kira hal-hal yang membatalkan puasa, kira-kira apa aja? Sekitar 3 macam. Berbohong, masalah. Berbohong. Ya, berbohong itu ya paling mengurangi makan minum dengan sengaja di waktu siang hari, kemudian bergaul atau berhubungan badan orang suami istri, kemudian memasukkan sesuatu ke dalam rongga, bisa rongga mulut, rongga kemaluan, tolak. Baiklah, selanjutnya pada hari ini kita masuki masalah bab zakat. Mungkin pian sudah sering mendengar kata-kata zakat. Kalau ada mungkin bisa ditulis. Sebelumnya Bapak dan maaf menulis namanya inilah yang salahnya yang mana. Zakat adalah bisa ditulis soalnya. Apa itu zakat? Pengertian zakat adalah berasal dari bahasa Arab yang artinya mensucikan. Zakat adalah bentuk sedekah umat Islam. Zakat diperlakukan dalam Islam sebagai kewajiban atau seperti di bahasa itu orang bayar ajak. Sebenarnya di negara Islam itu mulai zaman Rasulullah sampai kapanpun istilah berpajak itu sebenarnya tidak ada, karena Islam sudah mengkategorikan pajak itu di zakat. Jadi istilah pajak itu sebenarnya negara yang muslim. Kalau orang-orang Islam itu sebenarnya adalah
kalau negara Islam itu tidak ada istilah berpajak. Pajak bangunan, pajak kendaraan, pajak ini, pajak itu, itu sebenarnya tidak ada di Islam. Cuma karena kita ini negara hukum, negara republik, bukan negara Islam, maka istilah berpajak itu ada. Dan itu salah satu kewajiban kita dalam berbangsa dan bernegara. Nah, zakat adalah sebuah praktik ibadah di mana orang Islam memberikan 2,5% dari hartanya untuk disumbangkan kepada yang membutuhkan saat ini. Ini zakat ini, kata-kata zakat ini masih umum karena zakat itu terbagi dua cara. Nomor 1, untuk hari ini mungkin kita membahas fokus kepada zakat fitrah adalah. Nah, zakat itu terbagi dua. Yang pertama zakat fitrah. Zakat fitrah ini zakat yang diwajibkan seluruh umat Islam, baik orang yang kekanakan, apalagi sudah berakal, bahkan anak-anak yang baru lahir pun itu harus dizakati. Misalnya kekanakan pas malam hari raya lahir, lahir itu meninggal, tetap si anak kecil yang meninggal itu tadi harus dizakati oleh orang tuanya. Nah, berbeda dengan zakat mal. Zakat mal ini orang yang mempunyai harta yang berlebihan. Lebih bisa zakat mal itu harta pertanian, perdagangan, dan lain-lain punya. Kalau sudah sampai haul dan nisabnya itu di saat tahun sekali itu dihitung. Jadi sudah sampai menjadi keluarga. Kalau zakat fitrah apa? Fitrah ini kewajiban seluruh umat Islam. Seluruh umat Islam. Ini kadang pilihan anak-anak orang miskin pun ini berjalan. Yang seluruh umat Islam itu berjalan. Nah, antaranya kalau kita ini ada yang namanya mal. Atau disebut dengan amil zakat. Ya Pak? Amil zakat. Nah, amil zakat ini fungsinya untuk mengelola zakat dan membagikan zakat kepada orang-orang yang berhak. Misalnya yang berhak itu kalau nggak salah ada 8 kan golongannya, termasuk fakir, miskin, orang-orang anak yatim, kemudian janda-janda yang sudah tua, lain masih jadi lama-lama ya mas, itu termasuk itu gitu hampir belain ya lah. Nah, jadi amil zakat diwajib kita ini kebiasaan secara adat itu amil zakat itu dibentuk biasanya di masjid. Kalau masjid, musala, banggar itu tujuannya supaya orang mengantar zakat itu nyaman. Ada bingung lain berzakat aja langgar ke masjid ada
berzakat tempatnya mengadakan di sekretariat masjid, sekretariat langgar. Bukan zakat itu untuk langgar, ya. Nah, kita salah paham. Nah, setelah dikeluarkan KA-nya, badan pengelolaan zakat, maka amil ini membagikan. Karena biasanya di masyarakat itu orang-orang miskin, orang-orang yatim, janda-janda Tuhan itu sudah dikantongi dan nama-namanya sudah ada terdaftar. Otomatis menyerahkannya tuh makas. Karena menyerahkan zakat fitrah ini wajib disyariatkan sebelum orang melaksanakan sholat Idul Fitri atau karena bila sudah orang sampai hari raya itu hukumnya sedekah. Orang berzakat pasti ya urunan aja dipastikan ya itu hukumnya sedekah. Bisa dimana-manakan yang itu bila orang menyerahkan zakat fitrah itu paling abdal sebelum berangkat ke masjid. Tapi kita biasanya bisa desak galak. Nah, itu bisa paling abdal zakat fitrah. Kemudian lagi fungsinya apa? Fungsi zakat apa geramnya? Fungsinya bisa apa? Ini mulai di antara fungsi berzakat ini adalah nah, jadi ini di antara fungsi-fungsi mengeluarkan zakat fitrah adalah memenuhi kewajiban kita sebagai umat Islam agar mendapat ridha daripada Allah SWT. Karena zakat itu termasuk rukun yang banyak zakat termasuk rukun apa? Nah, rukun ya Islam yang enggak rukun Islam yang enggak. Nah, yang berapa rukun Islam yang enggak? Azhar yang kan gimana deh? Ini apa? Bapak ingat bahari waktu ketika Al-Quran kami itu harus mesti umur bertahun itu sudah dihadirkan di surat Al-Ma'arij tentang Islam dengan sifat 20 itu orang Islam itu dijadikan sebuah lagu, jadi anak-anak itu mudah hafal karena biasanya anak-anak itu cenderung dengan nyanyian dan semacam kayak jadi nyanyiannya itu nah rukun Islam 5 perkara pertama
meningkat. Ya. Jadi ini sangat penting nih. Nah, setelah kita menjalani puasa sabulanan, maka orang Islam seluruh dunia itu dapat merasakan bagi yang puasa dapat merasakan betapa susahnya, betapa hausnya, betapa ulurnya menjadi pulang makan Ramadan. Karena di belahan dunia ini banyak orang-orang miskin, orang-orang Islam nang setiap harinya ini itu rancak ada makan. Ada yang sangat makan, ada yang belum sekalian. Masih. Makanya tujuan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa supaya umat Islam itu merasakan biasanya bilang apa? Nah, boleh karena itu hanya disuruh memberikan zakat. Jadi zakat ini sebagai pembersih pelengkap yang ada zakat dianggap bersih untuk mensucikan diri kita. Kalau zakat mal untuk mensucikan harta. Kalau zakat fitrah untuk mensucikan diri. Artinya bila puasa sabulanan, bila belum mulai zakat fitrah ini belum 100% lagi sempurna. Sekian. Makanya zakat fitrahnya suci karena untuk mensucikan diri kita. Jadi ingat zakat fitrah ini walaupun zakat ini ada yang keempat. Nah, hukum zakat di dalam Al-Quran yaitu amalan tentang zakat disebutkan beberapa kali seperti dalam surah Al-A'raf ayat 156, orang-orang yang akan diberi kebahagiaan di akhirat adalah orang yang menunaikan zakat. Ayat tersebut a'udzubillahi minasyaitonir rajim waqtub lana fi hadhihi dunya hasanatan wa fil akhirati inna hudana ilaik qala azabi usibu bihi man asya'u lillazina yattaquna wa yu'tuna zakat wallazina hum bi ayatina yu'minun. Ya, artinya wallahu alam, dan tetapkanlah untuk kami kebaikan di dunia ini dan di akhirat, sungguh kami kembali bertobat dan engkau Allah berfirman, siksaku akan aku timpakan kepada siapa yang aku hendaki dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Maka akan kutetapkan rahmatku bagi orang-orang yang bertakwa dan yang menunaikan zakat dan orang-orang yang beriman kepada Allah. Nah, kita mengingat sejarah bahwasanya rata-rata orang-orang sufi lagi dahulu Allah sebelum adanya kita mungkin ribuan tahun bahkan ratusan tahun, itu rata-rata orang yang disiksa Tuhan, orang yang ditinggalkan Tuhan beserta hartanya, itu rata-rata orang yang enggan memberikan zakat. Itu adalah hal pelajaran yang sangat berharga untuk umat manusia yang akan datang. Ya, jangan sampai di masa kita ini ada uang Tuhan memberikan untuk studi itu menjadinya contohnya. Dan zakat fitrah adalah zakat yang harus dibayarkan bagi seorang muslim yang sudah mampu menunaikan dan berkecukupan. Sebenarnya di ini maksudnya tuh kewajibannya seluruh umat Islam. Dan zakat fitrah ini yang paling afdal itu adalah bahan makanan pokok. Setelah
misalnya gimana kita makanannya apa? Nah, nasi itu ada sana. Nah, nasi kan mau kawannya nasi mau siapa makan, tapi kawannya harus bisa ayam, gimana? Beres, iya. Nasi, ya, beres nasi. Ini sesuai harga beras apa yang kita makan. Kalau kita nasi yang kita berasnya dimasak, beras sehat, fitrahnya berarti harus beras yang itu dia. Boleh kita misalnya yang acak mau makan terus, hanya pas waktu berfitrah dulu. Nah itu makanya menurut akal-akalan. Tapi sebagian riwayat ada juga yang memberikan berzakat pakai duit seharga nilai beras yang terpakai. Jadi mana memberikan, tapi kita harus bertakwa itu sudah darurat. Kalau yang lebih utama yang kita ambil itu beras ini. Nah, ya mungkin sampai situ kira-kira ada pertanyaan. Pertanyaan? Sudah? Bisa? Pertanyaan? Kira-kira ada perlu ditanyakan? Nah, bisa ya? Misalnya masih ada yang kurang jelas apa? Kalau orang akan berfitrah duit itu harus bertakwa kepada imam yang memberikan. Bila akan bertakwa bisa haram. Artinya pendapat imam yang memberikan. Misalnya imam suka memberikan. Artinya bila kita bertakwa itu berarti kalau yang apa-apa menanggungnya kan apa? Isi dulu memberikan. Sudah kan? Ya. Kalau yang ada berarti bapak yang mana? Ya Allah. Jadi pilihannya antara dua. Di latihan berenai berarti bapak yang mana? Next, tes dulu lah. Atau apa? Praktek kan? Praktek mengeluarkan dan menerima. Apa bacanya? Nah, jadi apa malah? Tapi salah satu rukun Islam yang wajib kita laksanakan itu adalah zakat fitrah. Nah, zakat ini kan terbagi dua macam. Kalau seperti yang sudah kita pelajari itu zakat fitrah dan zakat mal. Sekarang coba jelaskan, sebutkan apa yang dimaksud dengan zakat fitrah. Bisa dari ujung sini. Marfu'ah. Ya, silakan marfu'ah.
dimaksud dengan zakat fitrah? Nah, silakan. Nah, nah ini enggak apa yang dimaksud dengan zakat fitrah? Zakat fitrah adalah kewajiban seluruh umat Islam. Ya, 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 laksanakanlah. Yang dilaksanakan yaitu setelah menjalani puasa bulan Ramadan. Artinya tahap sebelum dilaksanakannya sholat Id atau hari raya setahun sampai. Nah, artinya zakat fitrah itu kewajibannya mulai dari awal puasa itu sudah masuk. Jadi kita hendak berzakat fitrah itu bisa pas awal puasa, awal kita melaksanakan puasa dulu bisa, atau di pertengahannya bisa, batas akhirnya sebelum melaksanakan sholat Id. Mungkin sampai di situ dulu untuk pertemuan kita pada kali ini, itu tentang masalah zakat. Jadi kesimpulannya, intinya zakat ini adalah untuk mensucikan diri kita dan harta kita. Itu guna untuk melaksanakan perintah Allah, menunaikan rukun Islam yang keempat. Jadi sampai sini dulu pembelajaran kita, dan untuk pertemuan yang berikutnya yaitu judulnya insya Allah masalah sedekah, hibah dan hadiah. Ya. Bapak mohon maaf, terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas keterangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama ya, itu kita bersama-sama menutupnya.